Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Universitas Singaperbangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, dengan dosen pengampu Bu Alfa Galih Adirakasiwi, MPD, mata kuliah Kalkulus Diferensial. Dengan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Atista Yasha, Kerin Krisyovani, dan Maria Estelita Dias. Turunan fungsi trigonometri. Pada gambar berikut, mengingatkan kita pada definisi fungsi sinus dan kosinus, yang di dalamnya ada T yang harus dibayangkan sebagai bilangan yang mengukur panjang suatu busur pada lingkaran satuan atau secara setara, sebagai bilangan radian atau sudut yang berkorespondensi. Jadi, Ft sama dengan sin T dan Gt sama dengan cos T adalah fungsi-fungsi yang mempunyai daerah asal dan daerah hasil berupa bilangan real. Kita dapat meninjau masalah tentang pencarian turunan-turunannya. Rumus-rumus turunan. Kita memilih untuk menggunakan X ketimbang T sebagai variabel dasar kita. Untuk mencari turunan sin X, kita bersandar pada definisi turunan dan menggunakan identitas penjumlahan untuk sin X plus H. Maka, turunan sin X sama dengan limit H mendekati 0, sin dikali X plus H min sin X per H sama dengan limit H mendekati 0, sin X dikali cos H ditambah cos X dikali sin H min sin X per H sama dengan limit H mendekati 0 min sin X dikali 1 min cos H per H ditambah cos X dikali sin H per H sama dengan min sin X limit H mendekati 0 1 min cos H per H ditambah cos X limit H mendekati 0 sin H per H. Perhatikan bahwa dua limit dalam ekspresi yang terakhir adalah limit yang telah kita pelajari pada video kelompok 4 pada menit ke-4 40 detik hingga menit ke-7 49 detik. Di mana dalam teoremanya dijelaskan bahwa limit H mendekati 0 sin H per H sama dengan 1 dan limit H mendekati 0 1 min cos H per H sama dengan 0. Jadi, untuk turunan sin X sama dengan min sin X dikali 0 ditambah cos X dikali 1 menghasilkan cos X. Jadi, turunan dari sin X adalah cos X. Demikian pula pada turunan cos X, di mana limit H mendekati 0 dengan cos kali X plus H min cos X per H sama dengan limit H mendekati 0 cos X dikali cos H min sin X dikali sin H min cos X per H sama dengan limit H mendekati 0 min cos X dikali 1 min cos H per H dikurang sin X dikali sin H per H sama dengan min cos X dikali 0 dikurang sin X dikali 1. Maka menghasilkan min sin X. Dari turunan-turunan sin X dan cos X tadi, maka kita pun bisa menurunkan turunan-turunan selanjutnya sebagai berikut. Contoh soal. Pertama, Y sama dengan 2 sin X plus 3 cos X. Pembahasan. Dx dalam kurun 2 sin X plus 3 cos X sama dengan 2 dx dalam kurung sin X plus 3 dx dalam kurung cos X sama dengan 2 cos X min 3 sin X. 2. Y sama dengan sin kuadrat X. Pembahasan. Dx dalam kurung sin kuadrat X sama dengan sin X dx dalam kurung sin X plus sin X dx dalam kurung sin X sama dengan sin X cos X plus sin X cos X sama dengan 2 sin X cos X sama dengan sin 2X.
3. Y sama dengan sec X sama dengan 1 per cos X. Pembahasan. Dx dalam kurung sec X sama dengan dx kali 1 per cos X sama dengan cos X dx kali 1 dikurang 1 dx cos X per cos kuadrat X sama dengan sin X per cos kuadrat X sama dengan 1 per cos X kali sin X per cos X sama dengan sec X tangen X. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aturan rantai. Nah, pada aturan rantai ini kita misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit FOG yang didefinisikan oleh FOGX sama dengan FGX adalah terdiferensiasikan di X dan FOG aksen X sama dengan F aksen GX G aksen X, yakni DX F GX sama dengan F aksen GX G aksen X, atau lebih simpelnya DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Maksudnya gimana sih? Maksudnya jika ada fungsi Y dengan variabelnya X, untuk mencari turunan dari fungsi Y itu kita terlebih dahulu mencari DY per DU, yaitu fungsi Y kita turunkan terhadap variabel U. Jika DU kita coret, maka diperoleh DY per DX. Nah, DU itu fungsinya untuk menyingkronkan dua fungsi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Pada contoh, diketahui jika Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, carilah dxy. Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan 2x kuadrat min 4x plus 1 kita misalkan jadi U. Lalu fungsi Y-nya sama dengan U pangkat 60. Didapat fungsi sebelah luarnya yaitu FU sama dengan U pangkat 60 dan fungsi sebelah dalamnya U sama dengan GX sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi dxy sama dengan dx FGX sama dengan FU kali GX. Nah, FU-nya kita turunkan. Jadi 60 U pangkat 59. Lalu GX-nya juga kita turunkan. Didapat 4X min 4. Lalu untuk hasil akhirnya kita ubah U-nya menjadi 2x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian didapat 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Contoh selanjutnya, jika Y sama dengan sin 2x, carilah DY per DX. Penyelesaian. Mengambil sinus dari besaran 2x dan menerapkan aturan rantai pada fungsi Y sama dengan sin U dengan U sama dengan 2x. DY per DX sama dengan cos 2x dikali D per DX 2x sama dengan 2 cos 2x. Contoh, jika Y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3, carilah DY per DX. Penyelesaian. Y sama dengan 1 per U pangkat 3 sama dengan U pangkat min 3 dan U sama dengan 2x pangkat 5 min 7. Jadi, DY per DX sama dengan DY per DU, DU per DX sama dengan min 3U pangkat 4 kali 10x pangkat 4 sama dengan min 3 per U pangkat 4 dikali 10x pangkat 4. Maka hasilnya min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Contoh yang terakhir, cari dx sin dalam kurung cos x kuadrat. Penyelesaian, dx sin dalam kurung cos x kuadrat sama dengan cos dalam kurung cos x kuadrat dikali
dalam kurung min sin X kuadrat kali 2X. Maka hasilnya min 2X sin X kuadrat kali cos dalam kurung cos X kuadrat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.